Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita manusia biasa yang tidak sempurna. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat? Semoga dimanapun kalian, kita selalu dalam keadaan yang baik. Ya, walaupun tentu aja gak bisa dipungkiri, kita selalu punya perasaan-perasaan capek yang gak bisa kita bohongi. Ngomong-ngomong soal capek, kalian tahu gak sih kalau sebenarnya diri kita itu gak cuma bisa capek fisik, tapi juga mental. Kalau capek fisik, mungkin obatnya bisa istirahat. Bisa juga waktu sakit, kita bisa minum obat. Tapi kalian pernah gak sih kepikiran, gimana kalau ternyata yang capek itu mental kita? Kalau sakit, kita bisa ngobatin itu, kita bisa istirahat. Tapi kalau mental kita yang sakit, kita gimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Selama ini kita terbiasa untuk menganggap semua rasa sakit kita sebagai sesuatu yang ya gampang aja buat sembuh. Contoh, kita capek habis olahraga. Kita cukup istirahat sebentar, habis itu kita bisa pulih. Bahkan ketika tangan kita berdarah misalnya, kita terbiasa untuk membiarkan itu, ya nanti dia juga akan sembuh dengan sendirinya. Tapi ternyata itu nggak bisa kita praktekkan saat keadaan mental kita yang capek. Ketika mental kita yang capek, sebenarnya hal yang bisa kita lakukan sesederhana dengan ya merasakan itu dan mengakui itu. Kalau kita ngerasa jenuh misalnya, kita ya cukup merasakan kejenuhan itu, kita mengakui kejenuhan itu, baru kita bisa sembuh dari itu. Kita nggak perlu ketika jenuh, kita denial kalau kita nggak apa-apa. Sama halnya saat kita marah, sama halnya saat kita kecewa, patah. Selama ini kan kita terbiasa untuk menganggap semua perasaan-perasaan sedih itu sebagai sebuah perasaan yang bukan bagian dari manusia. Kita beranggapan kalau jadi manusia itu berarti kita harus kuat. Kita beranggapan kalau jadi manusia itu kita harus selalu memastikan bahwa kita baik-baik saja. Apalagi kalau posisi kita sebagai anak pertama misalnya. Anak pertama yang punya tanggung jawab yang cukup besar. Atau tulang punggung keluarga yang harus memastikan semua keluarganya baik-baik saja. Tapi tahu gak sih, kalau dengan semua tanggung jawab itu, bukan berarti kamu gak boleh jadi kamu yang lemah. Bukan berarti kamu harus selalu berperan sebagai si kuat di hadapan semua orang. Enggak. Selama ini ketika kamu marah, ketika kamu kecewa, ketika kamu sedih, kamu selalu berusaha menahan itu. Ketika kamu ingin menangis, kamu berusaha buat gak nangis. Padahal, apa salahnya nangis? Apa salahnya marah? Apa salahnya menunjukkan ke semua orang kalau kita kecewa? Manusiawi kan? Emang pada kenyataannya gak semua hal berjalan sesuai apa mau kita, dan kita sangat wajar untuk menyesal akan hal itu. Pada kenyataannya gak semua orang bisa mengerti kita, dan kita pantas bersedih untuk hal itu. Karena kita cuma manusia biasa, yang gak sempurna. Makanya itu gak usah sok kuat, gak usah sok gak apa-apa, gak usah sok selalu baik-baik aja. Kita boleh marah, kita boleh nangis, kita boleh jadi diri kita sendiri yang ternyata gak sekuat itu. Gak usah denial,
Gak usah denial ketika kamu emang gak baik-baik aja, hanya agar orang lain nyaman, hanya agar orang lain ngira kalau misalnya kamu gak apa-apa. Bisa jadi selama ini lingkungan kita mengharuskan kita untuk selalu kuat, karena sejak awal kita gak pernah mempersilahkan mereka untuk melihat sisi kita yang buruk. Karena selama ini kita gak pernah mempersilahkan mereka untuk melihat sisi kita yang lemah. Padahal gak ada salahnya kalaupun orang lain tahu kalau kita ternyata gak sekuat itu. Gak apa-apa untuk patah hati, karena kita ya manusia biasa. Karena kita emang punya ekspektasi. Gak apa-apa kecewa, karena kenyataannya gak semua hal berjalan sesuai rencana kita, dan itu manusiawi. Gak apa-apa untuk memulai lagi. Bukan berarti kita gagal, bukan berarti kita lemah. Memulai lagi berarti kita masih punya harapan, berarti kita masih punya tujuan. Gak apa-apa untuk jujur ke diri sendiri. Kalau kita lagi gak baik-baik aja, kalau kita lagi marah, kalau kita lagi kecewa, bukan berarti kita egois. Tapi kita cuma manusia biasa. Kita cuma manusia biasa yang sama seperti semua orang. Gak apa-apa untuk menunjukkan pada dunia kalau kita lagi gak baik-baik aja. Kan emang pada kenyataannya, hidup gak selalu ngasih kita kabar baik. Hidup gak selalu ngasih kita hasil yang baik. Merasa sedih, kecewa, menangis, patah, sama halnya dengan merayakan segala bentuk kesedihan yang kita hadapi. Bukan karena kita egois, bukan karena kita lemah. Kita ingin sesederhana bisa menunjukkan pada dunia bahwa kita juga manusia biasa. Jadi aku harap mulai sekarang kita gak terus-terusan denial terhadap perasaan-perasaan sedih yang kita temui. Kita gak terus-terusan berperan sebagai si kuat hanya agar orang-orang di sekitar kita baik-baik aja. Jangan sampai hanya karena untuk menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi, kita jadi kehilangan diri kita sendiri. Jujur ke diri sendiri terhadap apapun yang kita rasakan, sama halnya dengan terus menyirami rasa cinta pada diri kita sendiri. Dengan begitu, cinta kita akan terus tumbuh. Dan apabila cinta itu terus tumbuh membesar, kita akan bisa membagikannya ke orang-orang yang kita sayang. Karena gak mungkin kan, kita ngasih cinta ke orang lain, tapi kita gak punya cinta itu. Jadi, ayo kita biasakan untuk jujur ke diri kita sendiri kalau kita emang lagi gak baik-baik aja. Ingat-ingat lagi, bukan karena kamu egois, bukan karena kamu mau menang sendiri. Tapi kita cuma manusia biasa yang emang gak sempurna. Dan itu sama sekali gak apa-apa. Jadi dewasa emang capek. Makanya Tuhan ngasih kita kesempatan untuk bersedih, untuk menangis, untuk merasa kecewa, untuk merasa marah, agar kita bisa melepaskan segala energi negatif itu untuk menerima energi baru yang datang. Karena bersedih bukanlah keegoisan. Itu adalah bentuk cinta kita pada diri kita dan hidup yang kita punya. Dan terima kasih karena sudah berkenan mendengarkan episode ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.